Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahardana Kusumawardhani, NIM 171247 akan menjelaskan tentang soal nomor 2, yaitu Biro Konsultan ingin mengetahui potensi menghasilkan laba perusahaan di industri berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dari kajian teori tersebut, diketahui jumlah pegawai, dividen yang dibagikan, dan persediaan awal, serta besarnya DER diduga berpengaruh terhadap pencapaian laba di industri tersebut. Diminta yang A, menentukan persamaan model regresi beserta interpretasi modelnya. Dan jawaban yang A, menentukan persamaan model regresinya beserta interpretasi modelnya. Model regresi adalah persamaan matematik yang dapat meramalkan nilai-nilai suatu variabel tak bebas dan nilai-nilai variabel bebas. Selanjutnya, tujuan penggunaan model regresi. Asumsi-asumsi model regresi linier sederhana yaitu yang pertama, eksogenitas yang lemah, dan yang kedua, linearitas, yang ketiga, varian error yang konstan, dan yang terakhir, autokorelasi untuk data time series. Dan yang selanjutnya yang B, apabila perusahaan mempekerjakan 220 pegawai, membayar dividen 64, dan mempunyai persediaan awal 1.500 serta besarnya DER menengah. Berapa nilai prediksi laba yang diperoleh perusahaan dalam industri tersebut? Dan jawaban yang B, apabila perusahaan mempekerjakan 220 pegawai, membayar dividen 64 dan mempunyai persediaan awal 1.500 serta besarnya DER menengah. Berapa nilai prediksi laba yang diperoleh perusahaan dalam industri tersebut? Menentukan persamaan regresi 3 variabel. Persamaan linier berganda. Yang pertama, Y sama dengan 965,28 ditambah 2,87 dikali 1 ditambah 6,75 dikali 2 ditambah 0,29 dikali 3. Dan yang X1 sama dengan 220. X2 sama dengan 64, X3 sama dengan 1.500, dan Y sama dengan 2458,7752. Tentukan matriks A. Tentukan nilai B1 sama dengan 1,2572 dibagi 1,3024 sama dengan 1,0360. Tentukan nilai B2 sama dengan 3,7318 dibagi 1,3024 sama dengan 3,4900. Tentukan nilai B3 sama dengan 8,7963 dibagi 1,3024 sama dengan 6,7538. Persamaan regresi linier berganda. Yang pertama, Y
sama dengan 1360 ditambah 3490 dikali 1 ditambah 670,53 dikali 2 ditambah 2,8726 dikali 3. X1 sama dengan 220 dibagi X2 sama dengan 64 sama dibagi X3 sama dengan 1500. Dan X sama dengan 9.399 nilai prediksi data yang diperoleh. Dan yang C, lakukan uji hipotesis simultan untuk menentukan ada tidaknya koefisien regresi yang berbeda dari 0. Jawaban yang C, melakukan uji hipotesis simultan untuk menentukan koefisien regresi yang berbeda dari 0. Yang pertama, melakukan uji hipotesis simultan untuk menentukan koefisien regresi yang berbeda dari 0, menentukan hipotesis H0 sama dengan tidak ada pengaruh variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y. H1 sama dengan ada pengaruh variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y. Dan selanjutnya menentukan taraf atau tingkat signifikan. Nilai yang bisa digunakan adalah A sama dengan 5% atau 0,05. Dan menentukan F. Hitung. Contohnya model di sini regression. Sum of square 453,01,101,28 P1 3 main square 151,733,76 dan yang F 14,92. Signifikannya 0000. Residual 1,221,589,47. PI-nya 12, main square-nya 101,7991,039 dan totalnya 5772 593,75 dan PI-nya 15. Menentukan F tabel alias menggunakan tabel UJF. Rumus F adalah tabel F dalam kurung H dibagi N dikurangi K sama dengan F dalam kurung 3,16 dikurangi 3 dan F totalnya 3,13 totalnya jadi
3,41. Kriteria pengujian nilai F hitung dan F tabel sama dengan jika nilai F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima atau H1-nya ditolak. Jika nilai F hitung besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan HI diterima. Kesimpulan adalah berdasarkan output ANOVA yang ada di tabel di atas diketahui F diketahui bahwa nilai signifikan untuk pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y, yaitu sebesar 0,000 kurang 0,05 dan nilai F hitung 14,902 besar F tabel 3,41, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima atau ada pengaruh variabel X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y. Dan yang selanjutnya, soal yang selanjutnya, lakukan uji hipotesis parsial. Apakah Anda berpikir untuk menghapus salah satu variabel bebas? Dan jawabannya yang D, uji T dalam kurung 0,025 dibagi 12 sama dengan 2,179 T. Pengujian hipotesis pertama H1 diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,095 besar 0,05 dan nilai T hitung 1,810 kurang tabel 2,179, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak dapat pengaruh X1 terhadap Y. Selanjutnya pengujian hipotesis yang kedua, alias H2. Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,5297 lebih besar 0,05 dan nilai T hitung 0,657 kurang tabel T 179, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Selanjutnya yang terakhir, pengujian hipotesis ketiga H3. Diketahui nilai signifikan pengaruh X3
terhadap Y adalah sebesar 0,024 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 2,589 lebih besar dari tabel T yaitu 2,179 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X3 terhadap Y. Dan soal yang terakhir, jika simpulnya menghapus salah satu variabel bebasnya, lakukan analisis lagi tanpa variabel yang dihapus. Yang pertama, menentukan hipotesis. H0 adalah tidak ada hubungan antara tingkatan manajerial dengan tingkat kepedulian terhadap lingkungan. H1 adalah ada hubungan antara tingkatan manajerial dengan tingkat kepedulian terhadap lingkungan. Dan yang kedua, menentukan tingkat signifikan A sama dengan 5% sama dengan 0,05. Dan yang ketiga, menghitung nilai T, hitung menggunakan SPSS, maka diperoleh perhitungan konstan 956 281 449,75 dan T-nya 1,932, signifikannya 0,077. Pegawai alias X1 2,855 1,563 0,363 dan T-nya 180. Dan yang terakhir, kesimpulan pengujian hipotesis pertama, diketahui nilai sig untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,095 lebih besar dari 0,05 dan T hitung 1,810 lebih kecil dari T tabel 2,1788 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang artinya tidak ada pengaruh X1 terhadap Y. Dan selanjutnya pengujian hipotesis kedua, diketahui nilai sig untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,524 lebih kecil dari 0,05 dan T hitung 0,657 lebih kecil dari T tabel 2,1788 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak yang artinya tidak ada pengaruh X2 terhadap Y. Dan yang terakhir, pengujian hipotesis yang ketiga, diketahui nilai sig untuk pengaruh X3 terhadap Y adalah sebesar 0,024 lebih kecil dari 0,05 dan T hitung 2,586 lebih besar dari T tabel 2,1788 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang artinya ada pengaruh X3 terhadap Y.